Nah, kemudian insya Allah pemilu di Kepri akan aman sejauh bukan hanya pesertanya saja yang diminta untuk fair. Mohon maaf dan mohon izin Pak Sriwati, penyelenggaranya juga harus fair. Pengawasnya juga harus fair. Jadi tiga ini nggak bisa dipisah. Penyelenggara, KPU, pengawas Bawaslu, beserta partai politik. Banyak terjadi keributan-keributan karena, mohon maaf Mas Indrawan, Bawaslu, karena kekurang fairan dari Bawaslu pernah terjadi. Laporan tidak ditindaklanjuti. Tapi ada yang kesalahannya itu cuma sedikit-sedikit aja tapi dipus dan digas supaya masuk ke Gakumdu. Ini terjadi. Kemudian teman-teman, mohon maaf Mbak Sriwati, di jajarannya, di kota, PPK, di kecamatan, PPS, sampai di kotak suara di KPPS-nya, itu juga banyak yang nakal. Banyak yang nakal. Jadi mohon maaf dan mohon izin, bukan menyelenggarakan, tapi membela yang bayar. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya secara umum aja menjelaskan. Jadi begini, kalau terkait penyelenggara, sama seperti yang Romo tadi sampaikan, KPU itu lembaganya baik, Bawaslu itu lembaga baik, partai politik juga semuanya lembaganya baik gitu kan. Tetapi oknum-oknum tertentu yang memang berlaku tidak baik gitu kan. Jadi kalau di kami, ketika dia memang terbukti melakukan itu, maka konsekuensinya adalah hanya dua saja. Dia diberhentikan, kemudian atau dia dipulihkan namanya. Itu saja dua aja. Kalau memang terbukti melakukan itu, mau tidak mau dia akan dipecat. Karena apa? Karena diawasi oleh dia Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia tidak bisa bermacam-macam untuk melakukan kegiatan yang tadi, seperti dia merubah suara dan sebagainya gitu kan. Apalagi 2024, mohon maaf, 2024 saya rasa semua prosesnya akan secara lebih transparan Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin itu dengan sistem informasi yang sudah dibangun nanti untuk Sirekap, itu semua orang bisa akses, bisa melihat di TPS 1 misalkan TPS 1 di Batam Kota, itu bisa lihat, mereka langsung upload data itu dari TPS langsung ke sistem, tidak bisa lagi mau merubah bagaimana. Di situ ada pengawas TPS, data aslinya langsung diupload ya. Kalau misalkan itu terbukti mau tidak mau ya dia harus mendapatkan itu tadi, paling enggak diproses dan diberhentikan. Mohon izin ya. Tapi saya yakin ke depan penyelenggara kami itu sudah siap ya. Ketika dia menjadi penyelenggara, dia harus taat semua aturan gitu kan. Apalagi sekarang provinsi ini kan saya sudah mau berakhir nih. Lah, sekarang lagi proses seleksi untuk penyelenggara di tingkat provinsi. Monggo Bapak Ibu sekalian memberikan masukan. Ketika misalkan si calon itu dianggapnya tidak layak, berikan masukan. Nah, jadi beliau-beliau ini yang akan nanti menduduki jabatan di provinsi, kemudian kabupaten kota, PPK, PPS sampai nanti KPPS. Tapi saya yakin dengan pemilu yang semakin membaik, penyelenggara juga harusnya lebih baik. Tidak ada lagi kita istilahnya itu merubah-rubah itu. Kalau bahasa saya zaman gini masih mau kayak gitu kan, kayaknya jangan deh gitulah gitu. Karena konsekuensinya amat sangat tidak baik gitu kan.